Satu
Mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum ayah lanjutkan belajarnya, ayah presentasi dulu kehadirannya ya. Ya. Pertama Agnes Dita hadir. Ya. Afgan. Semangat belajar Afgan. Nah, semangat kenapa? Diputus. Punya cewek apa enggak ini? Punya ya. Alhamdulillah. Alfian Faiz, Alvaro, Alvino, Andika, Ana Altafulisa, Arya Ivan. Silakan yang di depan. Aska Aulia, Askia Rahayu, Sheryl Putri, Citra Dwi, Java Putra, Ika Wisnu Bella, Ella Ayu, Emirza Ijin, Vanessa Putri, Aiden, Ibrahim Jul, Jauja, Zaskia Alvito, Olive, Kiara, Lintang Dalang, Alfawari, Maiko, Muhammad Ridho, Muhammad Ferdiansyah, Naila Ega, Namira, Nova Angelina, Risya, Sandrina Ramadan, Sinta Rahma, Sultan, Tisha, Jesse, Zara. Terima kasih. Bagaimana silakan dibuka bukunya PKS paket kedua ya. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang pelestarian alam. Di mana umat itu melestarikan alam. Kemudian hari ini kita masuk ke bab 2 yaitu apa? Ketemu. Sudah ketemu anak? Ya.
aja. Kelambine. Bos. Yang dulu, masanya dulu. Kalau dia memang secara bahasa itu mana? Ada yang tahu makanan? Ya, serius. Iman secara bahasa dunia percaya dia bahasa, secara bahasa percaya atau yakin. Kalau secara istilah masih ingat dulu? Ya. Oke, terima kasih. Punya ada 3 kali ya. Arti, mulut dan perbuatan. Jadi iman setelah itu adalah keyakinan sepenuh hati yang diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Contohnya, kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin iman? Yakin kepada Allah? Apakah hanya ngomong-ngomong doang? Ya, harus ada perbuatannya. Contoh perbuatannya iman kepada Allah apa, Agnes? Wujud kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat, kemudian lagi Ya mati ya. puasa itu zakat. Ini adalah takwa. Kalau kita hubungkan dengan kitab, kitab itu apa ya? Masih ingat? Pedoman. Buku, pedoman. Tujuh. Kalau digabung iman kepada kita berarti gimana? Percaya. 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 Terus mempercayai bahwasanya kita itu diturunkan oleh Allah, kemudian diucapkan, sering dibaca dan dilaksanakan amalan-amalan. Kira-kira masih ingat gak ini pelajaran SDMP ini? Ada berapa kitab Allah yang diturunkan ke Nabi? 5. Ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Yang pada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur. Nabi Daud. Yang ketiga Nabi Isa. Nabi Muhammad. Berapa nih? Tepat sekali. Delapannya sebentar itu liar katanya. Biar kabeh. Eli. Oke, silakan dibaca secara halaman 27. Ya guys. Akhir iman kepada Allah surat An-Nisa ayat 136. Yang lain silakan disimak ya. Bismillah dulu dong. Lanjutkan cara lama yakfur sampai selesai. Oma yakfur. Kita bukan Halo.
Jelas? Terima kasih. Sekarang tirukan ayat ya. Ayat dulu kemudian kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi 1 2 3 ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi Allah anda terusin saya biar pas alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl 1 2 3 alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir 1 2 3 wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida 1 2 3 wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Terima kasih Allah. Bahasa artinya. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang pada hal yang akan lama-lama kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka perilaku memutuskan manusia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Injil, Injil, dan Taurat. Mulai dari kitab Taurat kemudian kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti untuk syariat, dan tanpa memiliki manfaat kehidupan dunia tapi tidak memiliki tujuan yang jelas dunia ini, ya, maka baik anak-anak, kalian ini memiliki cita-cita ya? Apa cita-cita? Banyak. Sebelum SD atau sebelum SMP sini, ketika kalian SD, MP itu cita-citanya apa? Ini masuk sekolah mana? SMP Juwe ya. Sekarang kalian sudah sekolah sini. Ketika nanti kalian kelas 9, otomatis memiliki cita-cita apa? Mungkin masuk SMA, kuliah atau SMK. Iya apa enggak? Ada cita-cita yang mau menikah? Bukan. Tapi sekarang sudah punya cita-cita SMA mana sudah belum? Sudah.
kapanpun Allah menghendaki kita akan pulang, bukan ini istilahnya pulang, kembali ke sampai kita tidak menunggu tua dan tidak menunggu sakit, dan juga seperti contoh sering ayah ingatkan teman-teman yang dulu kelas 7 ini ada yang dulu 7 di sini. Apa ya? Yang dari kelas 7 ada kan? Dulu 7 usianya belum tua dan sakitnya tidak begitu ya, baru pulang. Maka dari itu kita itu hidup-hidupnya harus memiliki tujuan yang jelas, seperti halnya di video ini deh. Jadi dalam mengapaki hidup ini harus memiliki real, memiliki tujuan. Realnya apa? Salah satunya adalah menganut atau memperbaiki kitab sosial. Ini sendiri berarti syariat. Musa alaihissalam itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala dapat kepada Israel dan telah dia tugaskan ketentraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Quran surat Al-Mulk ayat 69 yang kemudian A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diberikan presiden tersebut adalah sebagai yang pertama, perintah tulisan Allah. Dua, larangan menggunakan Allah atau makhluk. Jangan ada satu dari Israel bisa sendiri yang membuat Allah dari emas. Yang ketiga, larangan menggunakan Jadi terkait kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Ini isinya adalah tentang ini rek, mulai dari perintah mengisahkan Allah, larangan-larangan dan mensucikan hari Sabtu. Gimana? Mensucikan hari Sabtu. Ya, jadi sebagai pedoman. Kemudian Zabur alaihissalam dari Israel akan maju. Kitab ini diturunkan pada buka lalu imam. Ini yang terkait dari kitab Zabur. Dan Tuhanmu memperkenalkan kitab Zabur. Setelah kita akan memulangkan lagi-lagi Bani Israel. Dan kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap cerdas di dunia, namun ternyata juga paling gaya. Kalau dan dia ketika dia sebagai salah satu mukjizatnya bisa bicara ketika masih bayi. Kita Taurat dan seolah kita Al-Quran ayat terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembukaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim musaddiqan lima baitan Injil. Karena salah satu dari kitab yaitu kitab Al-Quran. Sebagai apa ya? Pedoman hidup siapa? Khususnya adalah umat yang itu juga sebagai pembendakan atau penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil ini dilengkapi di Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan
Allah melalui perantara siapa anak? Masih ingat? Melalui perantara siapa bunyinya? Malaikat Jibril. Di mana tempatnya? Ayat yang pertama kali turun. Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Terima kasih teman-teman. Untuk lanjut, boleh silakan berdiri anak-anak. Berdiri. Silakan berdiri. Semuanya. Silakan duduk. Silakan berdiri. Tangan kanannya diangkat. Nah, tangan kirinya diangkat. Kopinya dulu. Tangan diangkat. Nah, cek dulu. Oke, konsen. Selamat nih. Saya ingin tahu konsentrasi kalian di jam berapa deh? 1. Ini berapa? Yang ini 2. Yang ini 3. Yang ini 2. Ini 2. Berapa? 3. 2. Oke, sekarang ilmunya adalah jalan-jalan ke bulan ya. Apa ya? Jalan-jalan ke bulan. Paham boleh? Jalan-jalan ke bulan ya. Cinta jalan-jalan dengan orang tuanya ke Amerika. Kemudian bulan ke-8 Cinta jalan-jalan kemana? Bulan. Indonesia. Ya, bulan juga jalan-jalan ke Bulan. Ya, kemana? Hari ke-8. Bulan. Misalnya bulan ke-8. Kemana? Salah. Salah. Indonesia. Bulan salah. Bulan jalan-jalan ke Australia. Ya. Kuliah bulan jalan-jalan ke bulan berapa nih? Sultan bersama adiknya sudah punya belum? Bulan ketiga itu jalan-jalan ke Malaysia. Di sana itu banyak sekali penduduk mereka. Kemudian dia bosan. Pada bulan ke-11 Sultan jalan-jalan ke mana? Amerika. Sultan jalan-jalan ke Amerika. 11 Sultan jalan-jalan ke mana? Amerika. Kemana ya? Pertama pada bulan 3 Sultan itu jalan-jalan ke Malaysia. Kemudian bulan 11 Sultan jalan-jalan ke mana? Di Malaysia. Hah? Betul, tangan. Ke Norway, ya, tangan. Sekarang ikuti perkataan ayah. Tangan kanan diangkat, turunkan, tangan kiri diangkat, pegang pipi, pipinya mana? Tangan diangkat, turunkan. Ikuti apa yang saya katakan. Ya, sip, masih konsen? Anak-anak, ingat satu balon tua ada 5. Balon tua ada 5.
nyanyikan golongan 5 secara dibanding. 1, 2, 3. Tuh. Bersuara 1, 2, 3. Aku tergantung arek SD. Harus yakin percaya kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, ini dia. Nah, dia yang kedua adalah akhlak budi. Gak mungkin kitab itu atau agama itu mengajarkan hal yang buruk atau negatif. Contohnya yang kedua adalah zina, mencuri, menyedek, Aski, Esa. tapi ada beberapa ibadah mungkin yang tidak ada nah, sifatnya masih umum. Contohnya sholat zuhur, dalam Quran itu ada nggak tentang sholat zuhur? Ada. Apa kira-kira ayatnya kalau ada? Ada. Bisa? Pernah dengar nggak ayat yang menerangkan sholat zuhur asal lagi bisa? Tidak? Ada kan? Cuma mereka secara umum, secara universal. Yaitu apa? Diberikanlah, sholat tunaikanlah. Kata ini sholat harus hadis atau sunnah. Caranya, caranya gimana? Ini sholat ini kan Allahu Akbar, Di sini subhanallah. itu ada dimana di mana? Makanya Al-Quran itu merupakan adalah tafsir atau bayan. Kemudian di Al-Quran juga ada tata-tata berhubungan dengan sesama manusia, atau hanya manusia aja. Tidak apa lagi? Tuhan, ya, salam, ya. Seperti yang tadi kemarin kita bahas dari ini adalah
Bersugas. Peristiwa akan penghasuran ada siapa raja? Peristiwa itu diriwayatkan dalam kitab kita boleh hanya mempelajari aja ya, sekedar tahu siapa dalam pelaksanaannya kita tetap mesti kami melaksanakan jika izin ini sesi akhir pembelajaran ini saya ingin memberikan kalian beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ya, ini terkait asesmen normatif, mulai dari beberapa apa yang sudah dipelajari, kemudian yang ingin dipelajari baru apa aja, kemudian hal yang belum dipahami apa aja. Sekarang ditulis masing-masing, kemudian dikumpulkan. Ganti roti. Pasti. 1324. Ya, Ki. Hal yang ingin sampai pelajari di dalam tentang apa aja, terkait materi tadi loh ya. Kemudian yang belum
Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Semoga sehat selalu. Amin. Semangat. Dan setelah apa yang saya terangkan tadi, diharapkan anak-anak bisa mengimani kitab-kitab Allah, khususnya dalam mengaktualisasikan atau mengimplementasikan Al-Qur'an setiap hari dan mengamalkan setiap hari. Karena kita generasi mendatang, maka sebagai nanti calon orang tua kita harus membaca Al-Qur'an. Karena sebelum kita ini, marilah kita dengan membaca surat Ad-Duha bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan doa setelah baca. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.